Kami para donatur, kami para kuasa hukum donatur juga punya versi kami sendiri. Sehingga yang paling layak untuk memutuskan adalah pengadilan. Bang Pablo, kemarin kan tadi dengar kabar bahwasanya para kuasa hukum, para donatur ya Bang ya, telah melakukan gugatan gitu ya Bang ya. Nah, terkait dengan gugatan yang telah dimasuki oleh para kuasa hukum donatur Bang, kira-kira itu gimana sih Bang penjelasannya Bang? Ya benar ya, jadi memang kemarin kami itu sudah memasukkan atau mendaftarkan gugatan terkait dengan adanya dugaan perbuatan melawan hukum gitu ya ke Pengadilan Negeri Tangerang gitu. Jadi ini sebagai bukti daftarnya ya, ini tanda daftarnya bahwa secara resmi memang perkara tersebut sudah kami daftarkan. Jadi terkait dengan tergugat, siapa-siapa saja yang digugat di dalam persoalan ini, tentunya untuk tergugat satunya ada Agus Salim ya sebagai tergugat juga di dalam. Lalu ada juga Denny Sumargo. Mungkin dipertanyakan gitu, kenapa Denny Sumargo digugat gitu ya. Jadi gugatan ini sebenarnya tujuan adalah untuk kita menguji persoalan atau perselisihan yang selama ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Kita uji melalui suatu bentuk peradilan. Itulah makanya kita lakukan sekarang gugatan tersebut. Nah, kenapa kita gugat Denny Sumargo? Karena memang tidak dapat dihilangkan secara hukum, secara konteks hukumnya peran Denny Sumargo dalam memperkenalkan Agus di ruang publik sehingga terjadi donasi tersebut itu tidak dapat dihilangkan. Sehingga kami juga masukkan Denny Sumargo sebagai salah satu tergugat begitu di dalam persoalan tersebut ya. Denny Sumargo tuh orang luar biasa. Denny Sumargo tuh orang yang baik, orang yang hebat gitu ya. Dia menggunakan kebaikannya pada akhirnya bersedia membuka atau melakukan sebuah podcast dengan Agus Salim dalam rangka memperkenalkan Agus Salim dengan keadaan Agus Salim yang menjadi salah satu korban tindak pidana begitu. Dia membuka itu sehingga pada akhirnya banyak sekali orang yang menyumbang ke dalam. Banyak sekali orang yang akhirnya memberikan sumbangan tersebut atau donasi tersebut kepada Agus Salim begitu sampai terkumpul hampir kurang lebih 1,5 miliar begitu. Ya memang ini menjadi suatu bentuk pelajaran. Hal itu bisa kita lihat bahwa Denny Sumargo juga akhirnya harus menghadapi resiko tersebut. Tapi itulah memang ketika kita berbuat baik terkadang harus sedikit ada konsekuensinya. Tapi itu memang sebuah konsekuensi dalam membuat kebaikan begitu. Selain itu juga ada tergugat yaitu Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Salah satu tergugatnya adalah Rumah Peduli Kemanusiaan, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yaitu yayasannya Novi begitu. Kenapa kita menggugat juga? Karena kondisinya uang tersebut saat ini ada di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Nah, uang tersebut karena ada di sana, terparkir di sana, nantinya kita akan minta untuk pengadilan melakukan penyitaan terhadap uang tersebut gitu. Karena uang tersebut saat ini yang dijadikan persoalan. Uang tersebutlah yang menjadi objek perkara tersebut. Sehingga nanti kita akan minta untuk Pengadilan Negeri Tangerang untuk membuat sebuah penetapan di mana melakukan penyitaan terhadap uang tersebut begitu. Karena uang tersebut yang selama ini menjadi polemik kan. Nah, lalu selain itu juga turut tergugatnya tentunya adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi teman-teman, sebenarnya dalam proses kita melakukan gugatan tersebut bukan bermaksud untuk membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Kita tidak bermaksud dalam persoalan ini untuk mempersalahkan seseorang, untuk mendiskreditkan seseorang, tidak. Intinya dalam persoalan ini kita tahu ini semua orang yang ada di sini adalah orang-orang baik. Semua orang yang ada di sini adalah orang-orang yang saat ini sedang berkonflik demi sebuah niatan yang baik. Maka kami, para kuasa hukum donatur, ingin menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara mengujinya di dalam pengadilan. Karena secara konteks hukum, uang tersebut dihimpun atau digalang dengan cara yang perbuatan melawan hukum. Ada pelanggaran hukum di sana, di mana uang tersebut dikumpulkan tanpa adanya izin pengumpulan uang dan barang. Hal itu sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961. Dengan adanya gugatan tersebut tentunya akan membuka sebuah tabir di dalam persoalan tersebut, akan menunjukkan bahwa perselisihan tersebut harusnya diselesaikan dengan melalui sebuah putusan pengadilan. Semua ahli hukum sepakat dengan hal ini, sehingga kami melakukan gugatan tersebut tujuannya adalah untuk menguji persoalan tersebut. Karena selama ini debatable, pihak Agus Salim punya versinya yang benar, pihaknya yayasan yaitu Novi punya versinya yang dianggap benar, lalu Denny Sumargo juga punya versi yang dianggap benar. Karena ketiga pihak tersebut selalu berkutat di sana. Bahkan kami para donatur, kami para kuasa hukum donatur juga punya versi kami sendiri. Sehingga yang paling layak untuk memutuskan adalah pengadilan.
Dengan kita mengetahui bahwa majelis hakim itu kita sepakati, seorang hakim itu kita sepakati sebagai wakilnya Tuhan. Artinya segala macam keputusan yang dia keluarkan, apalagi nantinya ketika ingkrah atau berkekuatan hukum tetap, maka tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun. Sehingga dalam persoalan ini merupakan jalan yang terbaik gitu ya. Yang pasti di dalam isi gugatan ini tentunya kami meminta agar di dalam petitum yang nanti kami akan sampaikan, yaitu mengabulkan gugatan kami gitu ya, yang mana ingin adanya suatu kekuatan hukum, di mana kekuatan hukum tersebut untuk menetapkan polling yang sudah dibuat. Polling tersebut sudah melibatkan banyak donatur untuk memberikan aspirasinya. Kami ingin polling tersebut untuk dilaksanakan. Kami inginkan agar polling tersebut yang merupakan aspirasi para donatur untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang begitu. Selain itu juga kami juga tidak mengesampingkan bahwa memang benar Agus perlu untuk pengobatan. Agus perlu untuk pengobatan. Kami tidak mengesampingkan hal itu. Sehingga kami sepakat para tim kuasa hukum dengan para donatur ingin melakukan gugatan tersebut agar semuanya clear. Kalau memang majelis hakim punya pandangan lain atau pendapat lain, itu kami serahkan kepada majelis hakim. Yang pasti kita ingin yang terbaik gitu ya. Kita inginkan persoalan ini segera selesai. Saya yakin teman-teman juga sudah mulai bosan dengan keadaan konflik atau polemik tersebut yang cukup mengganggu gitu ya. Ketika kita buka TikTok, kita buka sosial media kita, setiap hari bahasannya adalah Agus Novi, Agus Novi, Agus Novi. Jadi kita ingin agar ada secercah cahaya di sini yang bisa membuat keadaan membaik, membuat semua keadaan kisru ini tidak melebar kemana-mana. Maka dengan gugatan ini adalah dengan maksud itikat yang baik dari kami para kuasa hukum donatur begitu ya. Kira-kira kalau misalkan andai kata gugatan dari para donatur ini itu nanti naik ke pengadilan, bahkan sudah ada beberapa surat kuasa terutama yang sudah ditangani kuasa. Nah, pertanyaannya, akankah para donatur nanti kalau misalkan naik pengadilan dibutuhkan untuk datang secara langsung Bang, atau surat kuasa yang sudah ditujukan kepada donatur itu sudah cukup Bang? Oke, jadi para donatur tentunya keterangannya juga akan didengar nanti di pengadilan. Keterangannya akan didengar dan bisa dibuktikan secara secara saintifik bahwa memang para donatur telah memberikan kami kuasa langsung gitu ya. Totalnya ada sekitar 537 kalau masalah saya gitu ya. 537 kuasa yang sudah kami dapatkan secara individual. Jadi person to person, para individual donatur tersebut memberikan kuasa langsung kepada kami. Jadi intinya ini tidak menjadi sebuah persoalan yang rumit lagi. Intinya dengan adanya proses hukum tersebut, maka saat ini kita fokus terhadap proses hukum tersebut agar adanya penyelesaian. Jadi tidak lagi berkutat di polemik ini, tidak lagi masing-masing mengeluarkan pendapat yang justru merupakan pendapat-pendapat yang cenderung memprovokasi keadaan, gitu sih.